Terima kasih Anda masih bersama kami dalam obrolan Manakara. Nah, Pak Bupati, tadi kita sudah sedikit berbincang-bincang tentang seputar aktivitas Bapak sehari-hari, dan pemirsa mungkin butuh gambaran tentang seperti apa kondisi pandemi COVID-19 di Kabupaten Polewali Mandar ini, Pak. Jadi COVID di Polewali Mandar ini, karena kita adalah daerah yang berbatasan dengan Sulawesi Selatan, Betul. ini sangat susah kita hindari. Tapi alhamdulillah dengan bersosialisasi ke masyarakat, baik itu menggunakan media sosial maupun kita turun langsung, baik kerjasama TNI Polri, itu kita lakukan semua sehingga kemarin itu sempat nol ya. Sempat nol. Sekarang ini ada kenaikan sedikit karena ada klaster pesantren. Oh, pesantren. Ya, jadi ada pesantren kita di sini yang buka. Itu muridnya itu dari luar Polewali Mandar, ada dari Palu, ada dari Kendari. Karena ini pesantren kita ini sangat besar, dia punya murid itu ada sekitar 1000-an. Dari berbagai daerah, Pak. Ya, dari berbagai daerah, sehingga saya tugasi Pak Sekretaris Daerah untuk bisa turun memantau lagi kembali, karena kemarin ada yang positif, tapi alhamdulillah waktu hari Jumat kemarin itu sudah dipulangkan. Sudah dipulangkan karena sudah tidak ini lagi. Dia hanya gejala saja. Gejala saja. Tapi hasil swabnya negatif. Ya, hasil swabnya negatif. Respon masyarakat sendiri, Pak, setelah melakukan sosialisasi seperti apa, Pak? Kalau respon masyarakat itu alhamdulillah sangat mendukung, karena masyarakat kita ini bersyukurnya karena dia mendengar apa yang pemerintah anjurkan. Dia ini hanya sekarang ini kita yang masih bermasalah ini karena pasar kita udah buka. Ya, banyak pedagang-pedagang dari Sulsel itu dari mana-mana masuk ke Polman. Misalnya jual cakar, ya, itu barang bekas itu. Itu saja yang banyak ini. Kalau dari masyarakat Polman? Ya, dari masyarakat Polman sendiri, kalau sekarang masyarakat itu nol. Yang ada sekarang adalah klaster pesantren. Klaster pesantren. Ya, kalau masyarakat kita tidak ada lagi. Tidak ada, memang dari luar, Pak, ya? Ya, dari luar. Oke, Pak, silakan. Ini kopi khas Polewali Mandar, Pak, ya? Nah, kalau ini kopi Kurak Mandar, ini produk andalan saya. Produk andalan. Ya, inilah yang saya akan, kemarin seandainya tidak pandemi, kita akan adakan pameran di Makassar, itu zona Sulawesi dulu. Tapi insya Allah mungkin tahun 2021 ini kita sudah packing kayak kopi mix. Jadi ya kita akan pakai kopi campurannya gula aren. Jadi bukan pakai gula putih. Ya, gula aren. Jadi kita saset-saset dia seperti kopi mix. Dan itu ya kita akan bantu bundesnya ini, Pak Desa ini, agar dia bisa memasarkan se-Sulawesi Barat dulu. Iya, betul, Pak. Masa kopi dari luar bisa menjual di sini, sedangkan kita punya produk sendiri, kopi kita dibeli kok. Nggak bisa bersaing. Betul, Pak. Kayaknya enak nih, Pak, boleh saya coba? Bisa. Nah, enak tuh. Enak. Nah, ini nggak kalah sama kopi-kopi dari luar, Pak, ya, dari yang luar. masuk di Polman. Nah, Pak, kopi juga merupakan salah satu industri andalan di Kabupaten Polman, Pak, ya. Nah, ini juga termasuk strategi untuk membangkitkan ekonomi Polman di tengah pandemi. Seperti apa tanggapan Pak Bupati? Selain kopi yang kita, bagaimana caranya anjuran pemerintah pusat pemulihan ekonomi, di samping kita hidupkan semua perusahaan kita mencetak barista-barista. Ya, kemarin ada pelatihan dari Balai Besar
Sulawesi mengadakan pelatihan di sini. Jadi kita membuka anak muda ini mau menjadi wirausaha. Anak muda Polman, Pak. Ya, anak muda Polman. Ini kalau pagi memang nggak terlalu banyak, tapi kalau malam ini penuh. Nah, penuh ini semua. Jadi tempat ini tidak cukup. Dan saya sangat senang karena dulu waktu belum ada alun-alun ini, saya mau kasih duit sama anak muda, nggak ada yang mau jualan di sini. Gengsi. Padahal sudah dikasih modal sama Bapak ya? Ya, bagian saya tidak kasih modal, dia sendiri yang kreatif bikin satu-satu, akhirnya penuh. Iya. Nah, sekarang ribut, kurang tempat. Nah, itulah kalau ini, nah di masa pandemi ini ya, insya Allah. Kalau di Polewali Mandar sih dampak ekonominya nggak terlalu, hampir dikatakan tidak ada dampaknya. Tidak ada dampaknya, Pak. Ya, tidak ada dampaknya karena ekonomi berjalan terus. Ya. Baik Pak Bupati, segala upaya penanganan COVID di Polman juga sudah Bapak lakukan. Dengan beberapa indikator sudah berhasil menekan angka COVID di Polewali Mandar. Namun kita juga perlu mendengarkan Pak, seperti apa dampak dari COVID-19 ini, khususnya sektor perekonomian Pak di Kabupaten Polewali Mandar. Jadi memang pertama ada COVID itu sekitar bulan Maret, bulan Maret tahun ini, memang sangat terasa karena langsung lockdown di mana-mana. Ya, betul. Desa pun ditutup, nggak bisa orang masuk apa semuanya. Perbatasan pun dibatasi orang masuk. Jadi memang dampaknya itu ada. Tapi setelah dibuka kembali new normal, ya masyarakat itu kan nggak tahu apa itu new normal. Taunya itu ada normalnya, ya ada normal. Ya udah rame-rame. Nah, rame-rame mereka, kita sudah buka pasar. Mereka beraktivitas seperti biasanya tanpa mematuhi protokol kesehatan. Dan hebatnya lagi, saya mengatakan dampak ekonomi yang nggak terlalu ini, khusus Polewali Mandar ya, karena di sini itu petaninya dan pedagangnya itu sudah kayak satu kesatuan. Jadi mereka tidak terlalu banyak lagi membeli barang dari luar. Jadi kayak sayuran yang ditanam di petani sini itu yang dijual apa semua. Jadi kita mengurangi, memang sejak saya masuk, saya mengurangi itu bagaimana mengurangi sayuran dan bahan-bahan pakai hari-hari itu dibawa dari luar masuk ke Polman. Orang Polman harus nanam sendiri. Betul. Karena di sini subur, mau pantai, mau ke pegunungan yang sejuk-sejuk ada di Polman ini. Kalau kita punya sendiri ngapain harus terbeli dari luar Pak ya? Dan ini ya berkat juga bantuan-bantuan pemerintah pusat yang banyak masuk ya, sehingga ya alhamdulillah. Kalau dampaknya itu paling berdampaknya ke anak-anak mahasiswa, dampaknya ya kepada pegawai ASN ya, dimana walaupun dibatasi masuk bekerja, tapi ya kan namanya ASN itu gimana ya, dengan gaji yang sangat kecil ya, karena pengeluaran itu masa normal dengan adanya pandemi sama saja Pak ya. Kerja nggak kerja ya pengeluaran itu udah rutin itu keluar, apalagi sebelum pandemi ini kebanyakan ASN kita sudah mengambil kredit apa semua. Saya nanya kreditnya masa pandemi ini, kreditnya itu bisa nggak berbunga gitu loh, bisa meringankan sedikit, tapi ini kan namanya pemotongan jalan terus, bunga jalan terus, ya dampaknya sama ASN. Kalau sama petani, masyarakat nggak terlalu berdampak. Yang berdampak itu ke anak-anak mahasiswa dengan ya ASN. Anak mahasiswa mau kuliah jarak jauh, akan memerlukan kota ya, memerlukan kota apa semua itu, membeli kota ini kan dulunya kan dia hanya pakai tidak sekencang sekarang, karena semua dianjurkan harus belajar lewat lewat daring. Semuanya anak SD pun juga
yang tadinya hanya HP-nya nggak punya HP, sekarang harus beli HP Android. Belum lagi iya. kotanya, Pak. Ya, belum lagi kotanya. Jadi ini kita luncurkan program ini di perubahan anggaran ini, insya Allah untuk adik-adik mahasiswa kita akan yang di dalam Polewali Mandar ini kita akan berikan bantuan 500.000 per mahasiswa. Jadi kami siapkan 7.000 orang mahasiswa untuk diberikan apa istilahnya subsidi pembeli pulsa, Kuota, ya, pembeli kuota. Kalau yang di luar Polman itu kita kasih 1 juta. Kenapa beda, Pak? Beda karena dia kan merantau. Oh, iya, betul. Nah, itu kan kalau merantau banyak keperluan yang lain-lain. Iya, kalau di sini kan masih makan sama orang tua, ya masih banyak sahabat yang bisa ngajak-ngajak. Kalau di sana kan kasihan, dia betul-betul hidup jauh dari keluarga, jadi pengeluarannya juga lebih besar. Ya. Ya. Oh, Pak Bupati juga melakukan aktivitas kerja di luar, Pak, ya? Kalau saya itu sejak pandemi, saya bekerja memang di luar ruangan, karena kadang banyak orang masuk ke ruangan, itu kan ruangan saya tertutup. Tertutup, betul. Nah, jadi akhirnya saya ini berkantor di Sport Center. Jadi saya berpindah-pindah berkantor di mana tempat-tempat terbuka. Kalau di sana ini di Sport Center ini saya pindah lagi ke sini ke alun-alun, karena supaya orang juga nggak antri di ruangan. Nah, kalau di sini kan ada angin, ada apa, jadi kita nggak terlalu khawatir sama apa kayak virus-virus begitu, karena di alam terbuka. Udah lama saya melakukan pelayanan di di luar kantor. Karena risikonya di dalam kantor juga lebih besar, Pak, ya? Risiko ya, kita tidak mau ada klaster kantoran. Seperti kita nonton di televisi, sekarang lagi yang menyerang ya klaster kantoran. Jadi saya dari dulu mencegah itu. Sebelum rame di ini, dari dulu saya mencegah itu. Berkantor di luar. Ya, saya berkantor di luar, ya sesuai dengan anjuran. Ya, juga PNS begitu. Jadi PNS ya, misalnya dia dalam satu ruangan 20 orang, ya yang masuk pagi sampai jam istirahat itu 10. Nanti yang jam keduanya masuk 10 lagi. Nah, sip-sipan. Jadi biar sehat terus, dan tiap minggu kita semprot semua ruangan. Baik, Pak, seperti apa proyeksi Bapak Bupati mengenai pemulihan di tengah pandemi, Pak? Kalau saya pemulihan ekonomi ini memang gampang-gampang susah. Karena sudah kebanyakan program-program dari pusat yang masuk, baik itu melalui kementerian, baik itu melalui utamanya bantuan-bantuan untuk IKM dan UMKM, itu langsung dari pusat, langsung ke rekening pengusaha-pengusaha kecil. Nah, kita juga insya Allah tahun depan itu saya sudah menyiapkan anggaran sekitar 30 sampai 40-an untuk pemulihan ekonomi pemuda-pemuda. Jadi anak muda ini saya angkat mereka supaya pelaku ekonomi dan pedagang ke depan jangan lagi ada yang orang tua. Yang kayak lalu-lalu sudah nenek-nenek masih manggul sabuk kelapa dari ini jalan sepanjang 4 km. Iya, padahal banyak ada bentor, ada mobil, tapi mereka nggak mau pakai itu. Mereka katanya sejak dulu jalan manggul itu. Jadi suka kasihan juga, tapi manusianya nggak mau. Dan ini sudah kebiasaan. Kebiasaan, Pak, ya. Ya. Jadi di Polman ini pemulihan ekonominya insya Allah bisa kita lakukan secara cepat. Selama kita di Polman ini antara kepolisian, TNI, kejaksaan, semua ini kita kompak bekerja.
kalau hanya saya juga ya susah juga. Ya, Ya harus kompak berjalan supaya semuanya terlalu ini cepat. Ya. Jangan kita mau memulihkan ekonomi tapi diberikan aturan yang ribet. Ya. Berikan aturan yang gampang dan sekali datang kita sudah ada di situ semua. Ya. Nah, itu pasti cepat. Jadi harus kerjasama Pak ya? Harus kerjasama, harus kompak. Ya betul. Nah Pak Bupati, Kabupaten Polman ini diketahui mempunyai prospek cerah dalam tanaman pangan. Nah dalam kondisi seperti saat ini, bagaimana kondisi para petani di Kabupaten Polewali Mandar Pak? Tentunya menurunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi perekonomian daripada para petani Pak ya? Kalau di Polewali Mandar ini, justru di Polman ini kekurangan beras. Karena kenapa? Semua daerah-daerah ya seperti Sulawesi Tengah, Gorontalo, Kendari semua ambil berasnya ke Polman. Sehingga kita sekarang ini untuk membagikan program sosial dari kementerian itu sedikit ada tersendat karena panen lambat. Karena beras yang ada di gudang kita itu dimop semua keluar daerah, keluar daerah. Sehingga begitu keluar program pembagian sembako dari kementerian, ada kelabakan sedikit masalah beras. Tapi alhamdulillah sekarang ini lagi panen. Jadi enaknya juga karena masyarakat kita sekarang merasakan beras yang baru dipanen. Jadi ya itu juga mungkin salah satu bagaimana masyarakat kita sehat karena memakan beras yang baru. Kalau di sektor pertanian memang dari dulu Polewali Mandar lumbungnya beras. Sejak gabung sama Sulawesi Selatan kita memang sudah salah satu penyangga beras nasional. Oke. Baik Pak Bupati, strategi apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup para petani di tengah sulitnya perekonomian Pak akibat pandemi? Kalau masalah petani ini kemarin saya tidak terlalu meragukan kalau petani pertanian kayak tanaman padi apa ya. Kemarin itu yang kita ragukan adalah masalah petani-petani rumput laut. Oh, kenapa Pak? Karena di masa pandemi ini kan dilarang berkumpul. Iya betul. Nah, sedangkan di sini kan ada istilah kelompok. Ya. Jadi mau tidak mau ya kalau dilarang berkumpul ya kelompok nggak bisa jalan. Nah, tapi alhamdulillah dengan new normal ini kemarin saya mengajak beberapa teman TV untuk sama-sama kita panen rumput laut. Alhamdulillah Polman ini di masa ini new normal ini semua kelompok sudah bisa berkumpul karena mengerjakan rumput laut itu nggak bisa sendiri-sendiri. Ada yang mengikat, ada yang panen, ada yang nyusun, ada yang menjemur. Jadi memang dia harus berkelompok. Hanya yang kita sarankan harus tetap menjaga jarak, ya pakai masker. Kemarin juga kita bagi-bagi kos tangan, ya, karena dia itu pakai ini. Jadi bagaimana mencegah virus ini dari satu ke yang satunya kita bagi-bagikan kos tangan. Kalau saya kira petani-petani yang ada di pegunungan kayak petani kopi, petani padi ladang itu nggak ada masalah. Ini hampir lagi ini kita akan panen buah di Polman. Jadi perekonomian ini insya Allah di petani kurang terlalu ada dampaknya. Ya kembali lagi ke yang tadi, yang kena dampak itu adalah anak-anak pelajar dan ASN. Ya. Baik, Pak Bupati kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iNews TV dalam obrolan Manakara.